Halo, perkenalkan nama saya Melinda Pratiwi. Pasti kita pernah mengalami grogi atau merasa takut saat presentasi atau berkomunikasi di depan umum. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips dan teknik presentasi atau komunikasi yang baik. Presentasi adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi atau gagasan maupun pesan kepada audiens dengan menggunakan berbagai media ataupun teknik dalam mempengaruhi atau mengedukasikan mereka. Adapun komponen-komponen presentasi, yang pertama, pembicara, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau memberikan presentasi kepada audiens. Yang kedua, audiens, yaitu orang-orang yang mendengarkan informasi atau presentasi yang telah kita sampaikan. Yang ketiga, materi presentasi. Nah, materi presentasi ini merupakan isi dari presentasi, termasuk teks, gambar, dan data-data yang akan kita sampaikan kepada audiens. Selanjutnya, media. Media ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan presentasi seperti slide PowerPoint ataupun papan tulis. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini adalah hasil yang ingin dicapai dengan adanya presentasi. Berikut adalah tujuan-tujuan presentasi. Tujuan presentasi dapat beragam, seperti memberikan informasi, memotivasi, mengedukasi, atau menjual suatu produk yang kita tawarkan kepada audiens. Adapun tujuan utama dalam presentasi. Yang pertama, presentasi dengan tujuan memberikan informasi kepada audiens. Yang kedua, presentasi dengan tujuan mempengaruhi audiens. Yang ketiga, presentasi dengan tujuan memotivasi audiens. Yang keempat, presentasi dengan tujuan menginspirasikan audiens. Yang kelima, presentasi dengan tujuan menghibur audiens. Beberapa pembicara yang mengesankan. Pembicara yang mengesankan memiliki kualitas-kualitas seperti kepercayaan diri, kemampuan berbicara dengan baik, pengetahuan mendalam tentang topik, dan kemampuan untuk berinteraksi kepada audiens. Salah satunya yaitu Tony Robbins, yang merupakan salah satu motivator dan pembicara terkenal dalam pengembangan diri. Apa sih persepsi atau inti komunikasi dalam presentasi? Persepsi atau inti komunikasi dalam presentasi adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Selanjutnya yaitu untuk berbicara di depan umum dengan baik. Ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, persiapkan dengan baik. Maksudnya yaitu rencanakan presentasi kita dengan teliti dan ketahui materi yang akan kita bawakan kepada audiens. Yang kedua, latihan. Maksudnya yaitu praktikkan presentasi kita beberapa kali agar kita lebih percaya diri dengan topik yang akan kita bawakan. Yang ketiga, kenali audiens. Maksudnya yaitu pahami siapa audiens kita dan sesuaikan pesan kita dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang keempat, penguasaan materi. Maksudnya yaitu pastikan kita memilih pemahaman yang kuat tentang topik yang akan kita bawakan. Yang kelima, bernafas dan tenang. Nah, yang ini adalah ambil nafas dalam-dalam sebelum memulai presentasi. Cobalah teknik pernapasan yang tenang untuk meredakan kecemasan. Yang keenam, kontrol tubuh. Maksudnya yaitu hindari gerakan-gerakan yang terlalu berlebihan atau terlalu sedikit. Dan pertahankan kontak mata dengan audiens. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Maksudnya yaitu ajak audiens untuk berpartisipasi dengan pertanyaan atau keterlibatan aktif lainnya. Adapun hambatan dalam berkomunikasi di depan umum dapat mencakup beberapa hal, antara lain 1. Kegugupan atau ketakutan.
Maksudnya yaitu banyak orang yang merasa gugup atau takut ketika berbicara di depan umum, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, kurangnya persiapan. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak mempersiapkan materi atau topik dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan kebingungan atau kesulitan berbicara di depan umum. Yang ketiga, kurangnya keterampilan berbicara. Maksudnya adalah kurangnya keterampilan berbicara seperti intonasi yang tidak jelas, penggunaan kata-kata yang kurang jelas, atau ketidakmampuan dalam mengatur pidato atau presentasi dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi di depan umum. Yang keempat, gangguan teknis. Maksudnya adalah masalah teknis seperti masalah mikrofon atau proyektor yang dapat mengganggu komunikasi di depan umum. Yang kelima, kekhawatiran akan tanggapan negatif. Maksudnya yaitu takut mendapat tanggapan negatif atau kritik dari audiens dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berbicara dengan percaya diri. Yang keenam, kurangnya pengalaman. Maksudnya, orang yang kurang berpengalaman berbicara di depan umum mungkin merasa lebih sulit untuk mengatasi hambatan ini. Yang ketujuh, gangguan dari audiens. Maksudnya yaitu gangguan atau reaksi negatif dari audiens seperti interupsi atau ketidaksetujuan juga menjadi hambatan dalam komunikasi di depan umum. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk berlatih, mempersiapkan diri dengan baik, dan membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Pelatihan dan pengalaman juga dapat membantu mengatasi beberapa hambatan ini seiring berjalannya waktu. Pasti kita sering mengalami grogi saat berbicara di depan umum. Untuk mengatasi rasa grogi itu ada beberapa hal. Yang pertama, visualisasi. Maksudnya adalah bayangi diri kita sukses saat presentasi atau berbicara di depan umum. Semakin kita percaya, maka timbullah rasa percaya diri kita yang semakin kuat. Yang kedua, praktikan. Maksudnya adalah semakin sering kita berbicara di depan umum, semakin kita terbiasa dengan perasaan tersebut. Yang ketiga, kenali rasa grogi. Maksudnya adalah mengakui rasa grogi yang kita alami adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Yang keempat, fokus pada pesan. Artinya, alihkan perhatian dari diri sendiri ke pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Ingatlah, merasa grogi adalah hal yang normal, dan dengan praktik dan persiapan yang cukup, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Berikut adalah beberapa poin yang dapat kita pertimbangkan saat merancang materi presentasi dan saat berpresentasi. Yang pertama, persiapkan materi, yaitu tentukan tujuan utama presentasi kita, pertimbangkan audiens kita, dan apa yang ingin mereka ketahui atau pelajari, dan rencanakan waktu yang cukup untuk merancang dan mempersiapkan presentasi. Yang kedua, retorika dan sopan santun berbahasa, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh audiens, dan gunakan teknik retorika seperti metafora atau anekdot untuk memperkuat pesan kita, dan selalu menjaga sopan santun dalam berbicara dan berkomunikasi dengan audiens. Yang ketiga, penyesuaian alat bantu presentasi, yaitu pilih alat bantu presentasi yang sesuai seperti slide PowerPoint, grafik, visual yang relevan. Dan pastikan alat bantu tersebut mendukung pesan kita, bukan menggantikan kita sebagai pembicara. Dan uji coba peralatan sebelum presentasi untuk menghindari masalah teknis. Yang keempat, cara sederhana berpresentasi yang hebat, yaitu fokus pada pesan inti kita
jangan terlalu memenuhi presentasi dengan detail dan berlebihan. Dan gunakan ilustrasi yang kuat untuk menjelaskan konsep-konsep penting. Dan latih keterampilan berbicara kita seperti intonasi, suara, dan adapun beberapa hal yang patut dihindari dalam presentasi. Yang pertama, hindari membaca teks secara langsung dari slide. Cobalah berbicara secara ilmiah. Yang kedua, jangan terlalu lama berbicara, pertimbangkan waktu dan perhatian audiens. Yang ketiga, jangan gunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh audiens. Yang keempat, selain itu pastikan kita melakukan latihan presentasi untuk merasa lebih percaya diri saat menghadapi audiens. Baik, sekian dari sharing-sharing tentang tips atau teknik presentasi di depan umum dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.